Yang pertama ada pengertian dan tujuan dari observasi. Jadi observasi ini adalah pengamatan, perekaman, analisis, dan interpretasi perilaku, tindakan, atau peristiwa yang direncanakan. Berbagai pendekatan observasi telah digunakan dalam penelitian bisnis dan dapat dibedakan menjadi 4 dimensi utama yang mencirikan cara observasi yang dilakukan. Yang pertama ada kontrol. Jadi apakah observasi dilakukan dalam lingkungan buatan atau alami? Lalu yang kedua, apakah pengamat adalah anggota kelompok yang diamati atau tidak? Lalu yang ketiga ada struktur. Jadi sejauh mana observasi difokuskan, ditentukan sebelumnya, sistematif atau kuantitatif. Lalu yang keempat ada penyembunyian observasi. Jadi apakah anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu atau tidak bahwa mereka sedang dipelajari atau sedang diobservasi. Nah, untuk 4 dimensi utama yang mencirikan jenis pengamatan yang sudah saya bahas sedikit pada slide yang tadi. Yang pertama yaitu ada studi observasional yang terkendali dan studi observasional yang tidak terkendali. Untuk studi observasional yang terkendali sendiri, ini terjadi ketika penelitian observasional dilakukan dalam kondisi yang diatur secara cermat, dan suatu studi observasional dikatakan memiliki pengendalian yang tinggi ketika situasi atau latar dimanipulasi atau dibuat-buat oleh peneliti terhadap situasi atau kondisi tertentu. Ini memungkinkan peneliti untuk mengamati perbedaan antara reaksi perilaku individu terhadap situasi tersebut. Lalu untuk studi observasional yang tidak terkendali, yaitu adalah teknik observasi yang tidak berupaya untuk mengendalikan, memanipulasi, atau mempengaruhi situasi. Peristiwa berjalan secara alami dan peneliti mengamati peristiwa ini tanpa mengganggu situasi kehidupan nyata. Lalu untuk dimensi kedua ada observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Jadi untuk observasi partisipan ini adalah peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok atau organisasi yang sedang diteliti. Dan untuk partisipannya terdiri dari 3 partisipan. Yang pertama ada partisipasi pasif, yang kedua ada partisipasi moderat, yang ketiga ada partisipasi aktif. Yang pertama, partisipasi pasif. Jadi partisipasi pasif ini adalah peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan tanpa menjadi bagian integral dari sistem atau organisasi atau hanya dengan mengamati saja. Lalu yang kedua, partisipasi moderat. Jadi partisipasi moderat ini terjadi ketika peneliti tidak berpartisipasi secara aktif dan hanya sesekali berinteraksi dengan kelompok sosial yang diteliti. Lalu yang ketiga, partisipasi aktif ini adalah ketika peneliti benar-benar terlibat dalam hampir semua hal yang dilakukan oleh kelompok yang sedang diteliti sebagai sarana untuk mencoba mempelajari perilaku mereka. Lalu sedangkan observasi non-partisipan ini adalah peneliti tidak pernah terlibat secara langsung dalam tindakan mereka. Jadi apa yang diteliti, tetapi mengamati mereka dari luar, misalnya melalui cermin satu arah atau dengan kamera. Studi observasi terstruktur versus tidak terstruktur. Observasi struktur umumnya bersifat kuantitatif. Biasanya hal-hal yang berkaitan dengan fitur yang menarik seperti durasi dan banyak frekuensi suatu peristiwa. Misalnya, beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan makanan di restoran cepat saji, serta aktivitas tertentu yang mendahului dan mengikutinya. Sedangkan pengamatan yang tidak terstruktur pada akhirnya dapat mengarah pada serangkaian penelitian selanjutnya yang bersifat deduktif. Oleh karena itu, penemuan induktif melalui pengamatan dapat membuka jalan bagi penyusunan teori dan pengujian hipotesis selanjutnya. Selanjutnya adalah pengamatan tersembunyi versus tidak tersembunyi. Penyembunyian observasi berkaitan dengan apakah anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang diselidiki.
Keuntungan utama dari observasi tersembunyi adalah bahwa subjek penelitian tidak dipengaruhi oleh kesadaran bahwa mereka sedang diamati. Memang, reaktivitas atau sejauh mana pengamat memengaruhi situasi yang diamati dapat menjadi ancaman besar terhadap validitas hasil studi observasi. Pengamatan yang tidak disembunyikan lebih mengganggu dan mungkin mengganggu keaslian perilaku yang diteliti. Aspek observasi dari observasi partisipan. Saat berpartisipasi, peneliti harus mengamati dan mencatat dan pada tahap selanjutnya menganalisis perilaku, tindakan, interaksi, peristiwa, dan sejenisnya. Memulai observasi partisipan dan menjadi bagian dari kelompok sosial bukanlah tanpa kesulitan. Ada beberapa masalah yang harus diatasi. Ini termasuk memilih lokasi seperti departemen tertentu, unit bisnis, pabrik, supermarket, dan lain-lain. Mendapatkan izin, pemilihan informasi kunci, dan membiasakan diri dengan latar penelitian dari Bernard tahun 1994. Aspek penting dari observasi partisipan adalah menetapkan hubungan, membangun hubungan baik, melibatkan pembentukan hubungan saling percaya dengan kelompok sosial yang diteliti, dengan menunjukkan rasa hormat, bersikap jujur, dan menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan kelompok atau masing-masing anggota kelompok, sehingga mereka merasa aman dalam berbagai informasi yang sensitif dengan peneliti. Hubungan yang dibangun dari waktu ke waktu, bergaul dengan subjek yang diteliti, yaitu bertemu dengan mengobrol dengan mereka untuk mengembangkan hubungan selama jangka waktu yang panjang adalah proses di mana peneliti mendapatkan kepercayaan dan membangun hubungan dengan partisipan. Terdapat 3 proses berurutan dalam observasi, yaitu yang pertama observasi deskripsi. Observasi deskripsi ini memberikan cerita awal atau catatan naratif yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan serangkaian konsep, teori, atau bahkan kerangka konseptual. Yang kedua yaitu observasi terfokus. Observasi terfokus ini menekankan observasi sering didukung oleh wawancara, di mana peneliti akan berkontribusi pada jenis perasaan, emosi, tindakan, aktivitas, atau peristiwa tertentu dan mencari tema yang muncul. Contohnya seperti mengamati kejadian, tindakan, dan perilaku serta mencari alur cerita dan mencari variasi pada alur cerita. Selanjutnya yang ketiga yaitu observasi selektif. Pada observasi selektif, peneliti berfokus pada berbagai jenis tindakan, aktivitas, atau peristiwa dan mencari keteraturan di dalamnya, sambil terbuka terhadap variasi atau pengecualian yang muncul. Metode yang paling penting menangkap data dalam observasi partisipan adalah menulis catatan lapangan. Catatan yang dibuat untuk menangkap data meliputi catatan tentang apa yang diamati, catatan percakapan informal dengan subjek yang diteliti, dan catatan jurnal yang dibuat setiap harinya. Berikut ciri-ciri catatan lapangan yang baik. Yang pertama, gunakan tanda kutip yang tepat jika memungkinkan. Yang kedua, menggunakan nama samaran untuk melindungi kerahasiaan. Yang ketiga, mendeskripsikan kegiatan berdasarkan urutan terjadinya. Yang keempat, memberikan deskripsi tanpa menyimpulkan makna. Yang kelima, sertakan informasi latar belakang yang relevan dengan situasi acara. Yang keenam, memisahkan pemikiran dan asumsi seseorang dari apa yang sebenarnya diamatinya. Yang ketujuh, catat tanggal, waktu, tempat, dan mana peneliti pada setiap set catatan. Pengamatan terstruktur. Pengamatan terstruktur sifatnya terfokus karena mengamati fenomena yang telah ditentukan sebelumnya secara selektif. Fokus pengamatan terstruktur dipecah menjadi potongan-potongan informasi yang kecil dan mudah dikelola, seperti informasi tentang perilaku, tindakan, interaksi, atau peristiwa. Yang selanjutnya, saran untuk melakukan observasi partisipan. Yang pertama, jangan mencolok dalam tindakan. Yang kedua, kenali lingkungan sekitar sebelum mengumpulkan jenis data lainnya. Yang ketiga, bersikap toleran terhadap ambiguitas. Ini seperti termasuk bersikap adaptif dan fleksibel. Yang keempat, perhatikan dan pergantian antara perspektif luas seperti pandangan situasi keseluruhan dan perspektif sempit seperti berfokus pada satu orang, aktivitas, atau interaksi. Yang kelima, perhatikan interaksi dalam suasana, siapa yang berbicara dengan siapa yang dihormati, dan bagaimana keputusan dibuat. Yang keenam, dengarkan percakapan dengan sesama, cari kata kunci dalam percakapan, dan tuliskan kata-kata tersebut untuk mendorong ingatan percakapan tersebut di kemudian harinya.
Yang selanjutnya yaitu penggunaan skema pengkodean dalam observasi terstruktur. Pengembangan skema pengkodean ini adalah langkah penting dalam observasi terstruktur. Skema ini biasanya berisi kategori yang telah ditentukan untuk mencatat apa yang diamati. Skema ini dapat bervariasi dari yang sederhana hanya mencatat apakah suatu peristiwa terjadi dan hingga yang kompleks yaitu mencakup banyak kategori dan kerangka waktunya. Untuk proses ini tidak mudah dan memerlukan perencanaan yang cermat. Jenis skema pengkodean ini bergantung pada pertanyaan atau informasi yang dikumpulkan dengan pertanyaan penelitian sebagai titik awal. Pertanyaan tersebut kadang diperbaiki melalui studi pendahuluan, lalu membantu menentukan konsep atau variabel penting dan mengembangkan skema pengkodean yang sesuai. Untuk pertimbangan utama dalam membuat skema pengkodean ini adalah yang pertama yaitu fokus. Skema ini harus jelas tentang apa yang perlu diamati. Lalu objektivitas, ini kategori harus memiliki panduan dan definisi yang jelas untuk meminimalkan interpretasi subjektif. Lalu kemudahan dalam penggunaannya. Skema ini harus praktis dan mudah untuk diterapkan. Lalu yang terakhir yaitu eksklusivitas dan kelengkapan. Ini kategori tidak boleh tumpang tindih atau saling eksklusif dan harus mencakup semua kemungkinan atau komprehensif. Lalu selanjutnya yaitu gambar pada di atas ini menggambarkan berbagai cara untuk mengkodekan peristiwa dalam observasi terstruktur. Yang pertama itu checklist sederhana. Itu mencatat seberapa sering suatu peristiwa itu terjadi. Lalu yang kedua, catatan urutan ini mengumpulkan informasi tentang frekuensi dan urutan peristiwa. Dan yang terakhir itu catatan urutan pada skala waktu. Ini menambahkan detail yang lebih lanjut dari yang pertama dan yang kedua. Ini menunjukkan interval waktu antara peristiwa tersebut. Untuk checklist dan catatan urutan ini seringkali sangat berguna dalam observasi terstruktur. Namun jika peneliti memerlukan informasi tentang durasi suatu peristiwa tersebut, maka mereka juga akan mengkodekan waktu dari waktu mulai dan selesai dari peristiwa tersebut. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan observasi. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama mengumpulkan data secara langsung tanpa meminta respon verbal, lalu memberikan informasi tentang perilaku di lingkungan alami atau laboratorium. Yang kedua yaitu faktor situasional seperti cuaca dan hari ini dapat dianalisis untuk melihat dampaknya terhadap produktivitas atau pola lainnya. Yang ketiga yaitu bermanfaat untuk melajari kelompok yang sulit dijangkau. Jadi seperti anak-anak kecil atau eksekutif yang sibuk. Lalu yang terakhir, data yang dikumpulkan ini lebih andal dan bebas dari bias responden. Untuk kelemahannya sendiri yaitu yang pertama reaktivitas. Ini subjek dapat berperilaku berbeda saat diamati, mempengaruhi validitas hasil. Jadi terutama jika durasi pengamatan yang singkat. Untuk yang kedua yaitu bias pengamat. Ini pengamat ini mungkin terpengaruh oleh peran dari mereka, misalnya dalam pengamatan partisipan, di mana peran peneliti ini bisa mempengaruhi pandangan mereka. Untuk mengurangi bias dari pengamatan tersebut, ini bisa dengan pelatihan pengamatan dan reliabilitas antar pengamat. Ini sangat penting untuk meminimalkan bias dalam pengamatan. Yang terakhir yaitu observasi. Ini seringkali membutuhkan waktu yang lama, melelahkan, dan mahal. Pengamatan partisipan ini misalnya bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bisa bertahun-tahun.